Pernah dengar sosis reject? Sosis yang katanya nggak lolos quality control dari pabrik. Dijualnya secara curah atau kiloan. Harganya super murah. 1 kilogram sosis reject dijual hanya sekitar Rp15.000. Biasanya ditawarkan melalui media sosial dan marketplace sebagai sosis reject. Konsumennya dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga hingga pedagang jajanan pinggir jalan. Penasaran? Detektif Unyil mencoba memesan produk sosis reject yang ditawarkan. Sosis reject pertama dipesan melalui marketplace. Sosis reject kedua dipesan pada seorang pedagang rumahan yang biasa menawarkan sosis reject melalui media sosial. Biasanya para pedagang ini hanya melayani pembelian dengan cara COD. Apa? Ada luar sana? Kasih tahu. Kasih tahu. Oh, Satu kilogram kemasan sosis reject, pembeli sudah bisa mendapatkan 25 hingga 30 buah sosis. Kalau di rata-rata, harga satuannya sekitar 500 hingga 700 rupiah saja. Tapi coba amati lebih dekat. Sosis reject yang dibeli di marketplace dengan harga Rp15.000 per kilogram, kondisinya sudah tidak segar. Meski dikirim dengan ekspedisi sehari sampai, sudah tampak bintik-bintik putih dan mulai berbau. Sementara sosis reject yang dibeli dari pedagang rumahan dengan harga Rp23.000 per kilonya, kondisinya masih segar. Belum terbukti apakah sosis reject mengandung zat yang membahayakan. Namun, jika tidak tertulis komposisi bahan baku dan tidak ada tanggal kadaluarsa, tidak ada jaminan bagi para konsumen. Penelusuran sosis tanpa merek masih berlanjut. Detektif Unyil mencoba mendatangi seorang pembuat sosis rumahan yang menjual sosis polos layaknya sosis reject dari pabrik. Bahan baku yang dipakai sekilas tidak ada yang berbeda. Namun saat diperhatikan ada yang aneh. Adonan yang kelihatannya seperti daging sapi giling ternyata campuran berbagai macam bahan non-daging sapi. Pelaku sengaja menggantinya dengan daging ayam giling yang dijual murah demi keuntungan berlipat. karena kita jualnya itu untuk apa? Sapi ya mas. Kan untuk biar ngecek pembeli aja mas. Jadi nggak tahu kalau ini apa? Kalau nggak tahu daging ayam kan repot ya. Sosis dengan pewarna non-makanan gak boleh dipakai sembarangan. Harus ada takaran sesuai standar Badan POM. Kalau tanpa takaran yang jelas, lama-lama bisa berakibat buruk pada organ vital dalam tubuh. Hati, ginjal, usus, hingga paru-paru, bahkan kanker. Tentunya di sana ada banyak ketidakcocokan untuk kesehatan kita. Kenapa? Karena memang bahan itu dipakai sebenarnya untuk produk, misalnya pewarna, dipakai untuk pewarna dalam hal pakaian. Kalau itu kita konsumsi terlalu banyak, maka dia akan membuat sel kita itu alih fungsi atau mati dan kemungkinan membentuk suatu kanker atau yang lain. Bukannya hemat, malah banyak menyimpan bahaya bagi tubuh kita. Tidak hanya itu, penjualan sosis tanpa keterangan seperti ini jelas tidak memenuhi standar higienitas dan ketentuan label pangan yang diisyaratkan oleh Badan POM.
katanya gue ngapain sih ngeliatin sosisnya kayak gitu. Ini loh Nyil, aku takut ketipu. Soalnya tadi liputannya tuh ada sosis reject. Ya tapi nggak harus kakek garis juga katanya gue. Ya kan aku nih lagi ngukur nih tuh. Ngukur panjangnya, lebarnya, diameternya. Katanya gue nggak prinsipnya kalau yang ada yang gampang nyarinya yang susah. Ya aku kan ngukur gini kan cita-citaku kan pengen jadi profesor Nyil. Daripada sisa-sisa gitu, mending lihat nih liputan yang satu ini, cara bedain sosis yang asli sama sosis reject. Check it out. Yuk kenali ciri-cirinya. Dari segi harga, sosis reject dijual hanya seperempat harga sosis berkualitas bagus yang biasa dijual di supermarket. Sosis pabrikan dijual Rp25.000 per 250 gram atau Rp100.000 per kilogramnya. Sosis reject dijual tanpa kemasan, hanya dibungkus dengan plastik polos atau tas kresek. Dari segi ukuran, sosis reject biasanya nggak seragam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sosis reject dari pabrik sebetulnya beneran ada loh, tapi nggak dijual untuk dikonsumsi manusia. Meski praktis dan enak, harus betul-betul teliti ya kalau mau beli produk instan. Harus jelas produsen, kode produksi, dan tanggal kadaluarsanya.